Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus sholihat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama Bapak Ibu mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah kita dapat berkesempatan kumpul di majelis Jum'iyah ya, atau yang biasa kita kenal ya, ini adalah salah satu bukti adanya dunia kuantum. Kita bisa berkumpul dari berbagai daerah dalam satu majelis ya. Mudah-mudahan insya Allah tidak mengurangi kehusuan kita, niat kita luruskan, niatkan ini untuk thalabul ilmi, bersilaturahim, insya Allah dengan niat yang lurus, Allah pun menerima ya, karena salah satu jaminan dari Allah ketika kita niat menuntut ilmu, ya Allah mudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa kata Allah yang mempunyai energi gitu ya. Kalau dalam hadisnya konteksnya adalah barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Tentu ini juga meskipun kita sambil dasteran di rumah ya, ini juga salah satu niat etikat karena kita mengeluarkan energi ya, menyempatkan waktu dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah catat kita pertemuan kita di majelis Jum'iyah ini sebagai bentuk wasilah kita ingin mengecas ya ilmu kita, dan hakikatnya ingin semakin merefleksi diri, memperbaiki diri. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, karena kita ternyata melebihi target ya. Tadi kita rencana itu 19.30 mulai supaya kita juga bisa menyelesaikan Zoom ini lebih awal untuk waktu Bapak Ibu beristirahat di rumah dan sebagainya. Mohon izin sebelumnya ya, saya absen dulu nih supaya semakin mendekatkan diri ya. Teman-teman di sini ada mana nih yang paling jauh nih? Oke, boleh ditulis ya. Tadi kalau nggak salah ada teman-teman dari luar Jawa juga ya. Coba Ada mohon Bu izin ya Siana Bapak Ibu Aceh. ya. Oke, nggak apa-apa sambil off cam. Kita maklumi, tapi boleh sambil berinteraksi deh lewat Zoom, lewat ini ya, lewat chat ya, boleh. Ada yang di luar Jawa, Bapak Ibu? Oke, saya baca Zoom. Ada Bun, saya Bun. Ada, Masya Allah. Bunda siapa nih? Siana Bun dari Aceh Singkil. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bunda Siana. Salam kenal ya. Saya Nurbaiti, Cianjur, Jawa Barat, Bunda Siana. Terima kasih sudah mau bergabung di Zoom ini ya. Kalau sengaja dari Aceh ke sini, ongkosnya berapa, Bun? Wow. Nggak terbayang ya. Malah ini Masya Allah gitu ya, dari Aceh bisa berkumpul dengan orang Cianjur, bisa berkumpul dengan teman-teman se-Jawa Barat. Ini adalah salah satu hikmah gitu ya, adanya dunia IT ya. Ini salah satu keuntungan yang sangat besar gitu ya. Terima kasih Bunda Tiana, sehat selalu. Sama-sama Bunda, amin. Oke, lanjut nih, ada siapa lagi teman-teman yang di luar Jawa? Saya absen dulu ya. Oke, barangkali yang paling luar biasa ya, reportnya ini adalah Bunda Siana dari Aceh. Masya Allah, mudah-mudahan Bunda Siana diberikan kesehatan, ya, Amin, tentunya amin. ya keberkahan dalam segala urusannya beserta keluarganya. Amin, amin ya Allah. Mohon izin ini host barangkali ada yang bisa bantu juga ngerekam ya. Jadi nanti. Oh sudah. Udah. Sudah, alhamdulillah sudah. Pak Rifan tadi sudah. Oke, jadi nanti kalau ada teman-teman yang nggak bisa ikut, bisa sambil lihat rekaman ulang.
Ada musik dulu nih. Alhamdulillah Pak sudah Iman, direkam. Siap. mohon di-unmute Pak Iman. Oke, kita Baik, musiknya baik. di mute dulu kali ya. Oh, Musik sudah. Alhamdulillah sudah. oke. Bapak Ada. Ibu, saya punya pantun dulu deh. Boleh ya? Oh, buat Bapak Ibu yang hadir malam ini, saya punya pantun. Kalau kemarin pantunnya udah ketebak, saya bikin pantun beda deh. Buah nangka, buah semangka. Cakep. Semoga ayah bunda semua berbahagia. Amin ya Amin. Rabbal. Amin. Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Terlebih dahulu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah indahnya barangkali supaya Bapak mengenal saya, ayah bunda Bapak Ibu mengenal saya, maka mohon izin saya mengenalkan terlebih dahulu ya. Siapa sih ini sebagai pembicara gitu ya. Mohon izin saya Nurbaiti. Ya. Oke, musiknya kita sholawatnya unmute dulu sebentar ya. Oke, Bapak Ibu mohon izin saya pada malam hari ini diminta mengisi kajian oleh Pak Busro beserta timnya untuk mengisi kajian online ya, karena cukup waktunya mendadak juga kemarin kalau tidak salah ya. Jadi saya mengambil tema yang barangkali apa ya, tema yang memang sedang kami usung di sini gitu ya, dan juga barangkali teman-teman juga pastinya menghadapi persoalan ya, karena selagi hidup ya memang kita selalu ada persoalan. Saya Nurbaiti, asal dari Cianjur, tepatnya di Ciranjang. Jadi kalau mau orang Bandung nih atau orang timur mau ke Jakarta itu biasanya lewat jalan Cianjur ya, Cianjur, Sukabumi, Bogor. Maka itu bisa lewat daerah saya. Boleh bersilaturahim ya, disampaikan terlebih dahulu. Nah, kali ini mohon izin saya langsung share saja ya, supaya tidak terlalu malam. Saya tanya dulu nih, udah keluar belum nih? Udah keluar ya? Sudah, Bunda. Oke, udah keluar. Udah, oke. Slide dulu. Kenapa saya mengambil judul ini ya, seni mensyukuri musibah. Pertama, saya semenjak CTMR ya. Jadi CTMR ini Certified Trainer Magnet Rezeki. Jadi salah satu jenjang yang diikuti oleh para jemaah Magnet Rezeki. Mulai dari kita mengenal kajian di YouTube, ya, kemudian di Telegram, WA, selanjutnya kita ikut kajian offline. Sinyalnya keren, Bunda Nurbaiti. Iya betul, Bah. Sinyalnya kurang bagus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah terdengar kembali Bu ya. Sudah Alhamdulillah. terdengar kembali ya. Alhamdulillah Bu Nurbaiti sudah bisa masuk lagi. Kan. Yang lain di-unmute.
Kayaknya Baik. belum deh, Bang. Belum ada suara Bu Nurbaitinya. Assalamualaikum Bu Nur. Assalamualaikum Bu Nur. Assalamualaikum Bu Nur. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Ya, cakep. Bilang Mas. Bu Nurnya, masuk lagi beliau sudah. Assalamualaikum Bu Nur, apa terdengar suara saya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Wow, keren. Keren, dahsyat. Jaringan di rumah saya nih kayaknya nih. Dahsyat, nggak apa-apa Bu, semangat. Maaf ya Bapak Ibu ya. Ini ice breaking Bapak Ibu. Ice breaking terkini ya. Jadi kalau ice breaking secara offline kita gerakan badan. Nah, kalau di sini sekerjep Gerakan ya. tinggal. Iya betul. Saya kembali share ya Bapak Ibu ya. Bismillah. Lancar. Oke. Kenapa saya mengambil judul ini, Seni Mensyukuri Musibah? Ya, salah satunya tadi saya sempat dulu menjelaskan jenjang silabus pendidikan di Magnet Rezeki. Saya juga dan teman-teman semua pastinya mengakui ya bahwa Magnet Rezeki ini banyak sekali manfaatnya untuk diri kita. Banyak keajaiban-keajaiban yang kita dapatkan setelah mengenal ilmu ini. Ya, termasuk juga memberikan solusi dari persoalan-persoalan hidup. Itu adalah keajaiban yang luar biasa. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ya, karena saya pun selama menjadi CTMR banyak sekali mendapatkan curhatan-curhatan dari teman-teman mengenai persoalan-persoalan hidup. Dan setelah mengenal ilmu magnet ya. mereka terasa apa ya? Barangkali mengubah 180 derajat kondisi kehidupannya. Ini dahsyat banget kan Bapak Ibu. Betul nggak? Nah, jadi mohon izin saya mengambil judul ini Seni Mensyukuri Musibah karena ini lebih apa ya? Lebih easy listening gitu ya, mungkin lebih sering didengar oleh kita gitu ya. Namun karena kita sudah mengenal ilmu magnet rezeki, tentu kita alangkah lebih baiknya kita apa ya? Mempositifkan kalimatnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memperkenalkan terlebih dahulu ya. Oke. Ya. Saya Nurbaiti, MPDI CTMR, ya Certified Trainer Magnet Rezeki dari Cianjur. Dan ini teman saya, Kang Iman, hostnya ya. Saya duduk ini berdiri nggak apa-apa. Terima kasih untuk tim. Ya. Ice breaking lagi ya Bapak Ibu ya. Keluar musik lagi nih. Salawatan dulu gak apa-apa. Gimana nih, mau salawatan dulu atau di mute dulu salawatnya? Pak Iman, di mode. Oke. Itu juga ice breaking ya, sengaja ya. Alhamdulillah dapat ice breaking lagi. Bapak Ibu, ini saya, profil saya. Boleh nanti kalau teman-teman yang mau bersedekah apa ya, like komennya, kita bersilaturahim ya. Saya punya IG Noorbaiti, tulisannya double O N O R B A T I. Dan juga ada YouTube-nya, ada TikTok-nya juga, lagi belajar ya Bapak Ibu. Jadi temannya belum banyak. Kalau mau berteman, terima kasih Bapak Ibu ya. Ayo boleh ini dulu, di-add dulu. Kita berteman. Kalau FB-nya, alhamdulillah qadarullah sedang ya kemarin sedang dapat pens ya. Jadi sedang diretas gitu. Jadi belum sempat dipulihkan lagi. Cukup ya, mohon izin fotonya juga kalau lebih cerah dipoto ya. Nampaknya itu bonus dari yang buat player.
Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai kenapa saya kalau menyampaikan materi inginnya itu berstruktur gitu ya, berpola dari mulai definisi dan seterusnya sehingga kita nanti pada akhirnya bisa mengambil titik poin ini, oh hikmah dari musibah ini. Definisi musibah. Musibah ini tadi saya sempat buka KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salah sesuatu yang hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk gitu, hal-hal yang tidak diinginkan ya. Contohnya misalkan musibah dalam bentuk bencana alam, apakah itu banjir, longsor, ya, gempa bumi atau tanah bergerak dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu definisi yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun menurut Al-Qur'an sendiri, dalam Al-Qur'an sendiri ya musibah ini Asoba ini kurang lebih disebutkan ada sekitar 77 kata ya, kalau tidak salah tadi saya sempat baca, dan setidaknya ada 10 kalimat musibah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sendiri memang mengatakan, menyebutkan, tersurat gitu ya. Artinya tersurat itu memang dituliskan secara jelas kalimat musibah. Ada kurang lebih ada 10 ayat dalam Al-Quran. Ya, ice breaking dulu boleh. Ya, ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup ya ice breakingnya ya. Itu salah satu definisi musibah baik menurut KBBI termasuk juga dalam Al-Qur'an memang musibah ini tersurat, artinya dicatat, dituliskan oleh Allah kalimat musibah ya. Mengapa musibah ini dihadirkan? Nah, ini pertanyaannya ya. Mengapa musibah ini harus hadir gitu? Biasanya kenapa ya Allah engkau memilih aku? Kenapa aku? Nah, kata Allah, kenapa enggak gitu? Why me? Kata Allah, why not gitu? Kenapa enggak? Nah, dalam hal ini berarti Allah itu memang sudah apa ya? Memang ketika kita dalam kandungan dalam rahim ibu kita, ya, takdir kita sudah Allah tuliskan, ya, bahkan 50.000 sebelum bumi dan alam semesta ini diciptakan. Artinya memang segala sesuatu yang hadir kepada kita ini adalah bukan suatu yang apa ya? Yang kebetulan, yang asal-asalan, tapi memang sudah atas izin Allah. Hakikatnya memang sudah atas izin Allah. Lalu kalau gitu kenapa Allah ngasih saya musibah? Ini juga mungkin ya ada yang kritis bertanya lagi. Kalau gitu Allah nggak sayang. Ini hati-hati ya, termasuk saya. Jadi mohon izin ketika saya ingin menyampaikan materi ini, sejatinya saya sendiri belum pantas ya Bapak Ibu. Karena berbicara ini tentu berbicara keimanan ya. Sementara keimanan kita yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun, bahkan mungkin seringnya turun. Tapi saya memberanikan diri ya. Pertama mengingat saya diminta, kedua juga mengingat materi ini memang nampaknya tepat untuk di timing sekarang, dan yang ketiga juga saya mengingat hadis apa tuh, baligu ani walau ayah, sampaikan meskipun satu ayat ya. Jadi mohon izin, bukan ini saya niat menggurui teman-teman semua ya, tapi kita sama-sama belajar dan utamanya adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Tadi saya menyempatkan sholat taubat dulu gitu ya, karena kalau belum persiapan khawatir nanti lisan saya tuh apa ya, keletot atau kurang tepat ya. Saya beristighfar dulu sama Allah, ya Allah, saya mohon ampun, saya mohon petunjuk agar saya bisa menyampaikan pesan ini kepada teman-teman dengan diterima dengan ikhlas, dengan ridho, dan menjadi nasihat untuk saya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Ridho ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pajak segini, apa namanya, uang sponsornya segini kan sekali, ini masih tahun. Kalau ngajak paling. Dalilnya apa sih? Ini salah satu ya. Ini dalil yang atau sumber yang biasanya jadi rujukan dalam Quran. Saya sudah sempat ngetik ya. Oke, Bu Srolana lagi.
Di rumah Bunda sedang ada acara ya, Bunda Nur? Oke, ya. Ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 156-157. Mungkin yang sedang bawa Al-Quran bisa sambil dibuka. Kalaupun enggak, tidak apa-apa ya. Mohon maaf tadi saya tidak sempat memasukkan ayatnya. Ya, boleh sama-sama kita ngaji dulu ya, biar lebih berkah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Wal khauf, khauf itu ada rasa takut. Takut kehilangan, takut diturunkan, takut A, takut B sampai Z. Yaitu manusiawi kata Allah. Memang Allah kasih tuh, padahal sedikit banget ya. Wal ju' ya, dan kelaparan. Ya, kelaparan itu bisa kita terjemahkan baik lapar perut kita atau kekurangan dari segi materi atau kekurangan dalam hal lainnya gitu ya. Wa naqsim minal amwal wal anfus ya. Kekurangan harta, jiwa, wassamarat dan buah-buahan. Alladzina idza asabathum musibah. Nah, di sini ada sambungan ayatnya, keren banget. Alladzi ini dan orang-orang yang kata Allah idza asabathum musibah. Apabila ia ditimpa musibah, qalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Engkau ya Allah dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Jadi dalam ayat ini Allah tersurat ya, kan ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau yang tersurat itu Allah menjelaskan secara jelas kata-katanya, rincinya. Kalau tersirat biasanya Allah menuliskan secara gambaran luasnya. Nah, rincinya bisa dalam hadis dan lain sebagainya. Memang kita ini Allah berikan ya ujian berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan gitu ya. Nah, kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka ya. Oke, dilanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Ini bus Rolandanya kebanyakan ya. Oke. Nah, jadi ini ada kata kuncinya nih sebetulnya ya. Ketika kita mendapatkan, dihadirkan suatu persoalan ya, terlebih musibah. Kalau musibah ini kan konotasinya tidak positif. Jadi sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang bahkan kita nggak mau. Beda lagi kalau persoalan ini lebih umum ya, mungkin itu berupa ujian, berupa tantangan, berupa teguran. Nah, kalau musibah ini sesuatu yang biasanya nggak mau, nggak diinginkan gitu. Betul nggak? Kalau di sini misalnya disuruh milih, ayo mau musibah nggak? Pasti kan, aduh nggak mau. Apalagi insan magnet rezeki pasti menghindari kata ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, memang kalimat ini saya gunakan supaya umum juga bisa ikut tadinya ya. Namun nampaknya ini pesertanya belum nambah nih ya, masih itu aja nggak apa-apa ya. Niatkan kita dari awal juga untuk merefleksi diri ya, menasihati diri sendiri, kita semua sama-sama belajar. Terima kasih yang sudah hadir. Oke, lanjut. Nah, sebab musibah dan siapa saja yang mendapatkan hal ini ya. Sebab datangnya persoalan dari Allah. Lalu siapa saja sih yang mendapatkan musibah? Bapak Ibu, ya kita nggak sendiri. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan gitu, siapa sih? Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling gede ujian hidupnya gitu ya. Lalu dijawablah adalah para nabi. Tuh kan bayangin. Para nabi aja Allah uji. Ya. Allah uji, apalagi kita yang nggak ada, yang imannya nggak seberapanya gitu ya.
Nah, lalu siapa? Lalu mereka orang-orang yang tingkat keimanannya tinggi. Seterusnya dan seterusnya gitu. Nah, kita juga yang namanya hidup sebetulnya adalah bergantinya satu persoalan ke persoalan yang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Coba deh dirasakan. Pada hari ini kita mungkin diuji, ya Allah, aku pada posisi ini, pengen segera lolos ya Allah, pengen lulus ujian ini. Akhirnya mungkin kita lulus. Ternyata ya Allah ke ujiannya naik lagi, nah, gitu ya. Lebih nggak mudah dari yang kemarin. Ya memang itulah kehidupan. Seperti halnya kita kalau sekolah nih, anak SD, anak SMP, SMA, dan perkuliahan. Tentu beda ya ujiannya. Untuk naik tingkat itu tentu beda kapasitasnya. Anak SD ya dikasih persoalan sesuai dengan kemampuannya. Anak SMP juga begitu. SMA dan perkuliahan tentu beda lagi. Ya, begitupun ujian-ujian yang diberikan kepada makhluknya, Allah itu sesuai dengan tingkat keimanannya. Maka kita harusnya bersedih boleh nggak sih? Ya, bersedih manusiawi ya. Yang nggak boleh adalah sedih berlarut-larut, berlebihan, sehingga mengakibatkan, aduh saya nggak mau mungkin nggak mau ibadah lagi atau produktivitasnya terganggu, ini yang nggak baik. Maka kita perlu nih kita gali dulu yuk bahwa sebetulnya yang pertama apa sih sebabnya hadirnya Allah hadirkan musibah, hadirkan ujian. Ini saya belajar dari guru saya gitu ya. Yang pertama, sebab musibah ini tentu yang tadi ya disampaikan, Allah itu sudah menuliskan takdir kita 50.000 tahun bahkan sebelum bumi dan semesta ini diciptakan. Artinya sudah ada takdir Allah di sana. Lalu yang kedua, musibah ini adalah salah satunya karena dosa-dosa kita. Ini dalilnya, kalau tidak salah tadi saya catat, itu boleh ditulis ya, jadi sambil dibuka, ada di Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Doharul fasadu fil bahri, ya, wal bahri bima kasabat aidian nas, gitu ya. Telah terjadi kerusakan di muka bumi, gitu ya, baik di lautan maupun di daratan, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Jadi salah satunya memang kita akui gitu ya. Sekarang banyak terjadi, mohon izin, misalkan di beberapa kota-kota besar terjadi banjir misalkan ya. Padahal tahun-tahun sebelumnya enggak. Ternyata setelah diteliti, oh mungkin ada pola hidup yang tidak baik. Contoh membuang sampah sembarangan. Atau misalkan perilaku penggunaan tanah yang tidak tepat, ya, yang harusnya penghijauan malah ditebang, malah dibeton dan sebagainya sehingga air tidak diresap oleh tanah. Itu kan salah satu kesalahan kita juga mungkin ya sebagai makhluk alam yang harusnya sama-sama menjaga kelestarian alam. Nah, itu tentu kita sadari gitu. Dan selain itu musibah ini, nah ini yang paling dahsyat. Tadi takdir Allah ya, karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua adalah karena dosa kita, ya. Ya kita akui saja ya. Misalkan ini terjadi, mohon izin saya agak berhati-hati ya, karena sejatinya ini judulnya memang ada kontroversi mungkin ya bagi yang yang mengalami langsung, karena tentu tidak mudah. Saya merasakan sekali ketika 2004 kalau nggak salah 26 Desember 2004 itu ada tsunami yang gempa dan tsunami dahsyat di Aceh. Kemudian berturut-turut, dan saya juga sempat ya jadi relawan tsunami pada waktu itu di Pangandaran tahun 2006 ya. Dahsyat memang. Tidak mudah ketika kalimat ini. Tapi tentu saja karena kita niatnya belajar, nggak apa-apa. Kita sama-sama mengupas gitu. Nah, ini yang ketiga yang dahsyatnya Bapak Ibu. Musibah ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Kok bisa? Kok bisa? Musibah adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, ketika Allah mencintai makhluknya, Allah berikan musibah. Wow, keren. Lalu ada apa di sana? Kok sampai diceritakan bentuk cinta Allah, bentuk kasih sayang Allah, bentuk perhatian Allah. Berarti ini kan dahsyat ya Bapak Ibu ya. Oke. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita,
Allah pasti punya maksud kepada kita. Ya, salah satunya tadi ya, bentuk cinta, bentuk kasih sayang, bentuk perhatian Allah kepada kita. Allah itu pengen membersihkan dosa-dosa kita, meringankan hisab kita di akhirat. Ya. Kalau apa ya? Barangkali kalau misalkan ya, kita punya dosa nih Bapak Ibu. Kalau di akhirat hukumannya mungkin bayangkan satu hari di kita dengan berapa tahun di akhirat itu kan tidak terbayang gitu ya hukumannya seperti apa. Tapi Allah saking sayangnya kepada kita, Allah ingin menghapus Allah ingin meringankan bahkan menghapus gitu ya dosa kita supaya tidak dibalas di akhirat. Maka dibersihkan di dunia. Ini kan bentuk cinta Allah gitu. Nah, bahkan ya ada seseorang yang naik derajatnya di dunia itu disebabkan bukan karena kerja kerasnya, tapi bisa jadi karena musibah-musibah yang ia dapatkan. Dahsyatnya Bapak Ibu. Dahsyat banget gitu. Kita biasanya berpikir bahwa kita ingin mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, atau sesuatu nikmat yang kita inginkan dengan kerja keras, berikhtiar. Kita terbatas. Ya. Tenaga kita, ukuran kita terbatas untuk memperoleh rezeki itu. Tapi ada cara Allah memberikan rezeki kepada kita, ya. Salah satunya ya Allah berikan persoalan yang tidak mengenakan kepada kita, dan itu yang menyebabkan derajat kita Allah tinggikan dengan mudah. Kok bisa gitu? Ya, inilah luar biasanya Allah. Ketika kita, mohon izin ya, saya langsung aja aplikatifnya di masyarakat, karena kan ini yang kita sering temukan sehari-hari. Contoh nih, misalkan kita sedang diuji ya, apakah bentuk persoalannya mungkin kita bikin kesalahan dan lain sebagainya. Kita digosipin sama teman kita, sama rekan kerja kita, sama tetangga kita, sama saudara sendiri misalkan ya. Digosipin terus-terusan. Ya, bahkan bukan gosip lagi, sudah menjurus kepada fitnah. Dah yang sudah sudah bikin gaduh lah ya, nggak enak gitu ya. Secara logika, kita yang dirugikan. Karena nama baik kita tentu sudah mungkin tercoreng dan lain sebagainya gitu ya, belum sakit hati dan lain sebagainya. Manusiawi sekali, karena kita memang diberikan hati, perasaan gitu. Tapi sejatinya Bapak Ibu, orang yang sedang membicarakan kita, hakikatnya dia sedang mentransfer pahalanya kepada kita, dan dosa kita sedang dikeruk, dibersihkan oleh dia. Kira-kira kalau begitu, kita mestinya berterima kasih nggak sama dia? Berterima kasih dong. Setiap satu kali diomongin misalkan ya, ternyata bisa menggugurkan satu dosa kita. Harusnya kita senang gitu. Terima kasih, friend. Kamu udah menghapus dosaku gitu dengan gibahmu. Misalkan sampai dosa kita habis karena digibahin dia. Gak apa-apa. Berarti setelah dosa kita habis, dia transfer pahala kepada kita. Sampai terus-menerus akhirnya derajat kita Allah tinggikan. Itulah cara Allah memuliakan kita dengan berbagai cara. Jadi artinya, apapun persoalan yang hadir kepada kita, yang paling penting adalah respon kita. Mau seperti apa? Maka dalam magnet rezeki itu ada yang namanya apa Bapak Ibu? Ya, yang pertama kita mengenal rumus buka perisai ya. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki, maka kita buka dulu perisainya. Selesaikan dulu dosanya, bersihkan dulu dosanya. Mungkin ada dosa yang nggak bisa kita bersihkan secara langsung gitu ya, dibantu oleh orang yang gibahin kita. Misal salah satunya itu. Yang kedua ini nyambung juga dengan POC ya, Paradox of Candy. Nah, ini jurus magnet rezeki juga nih, ada di THMR Bapak Ibu. Yang belum ikut, ayo ikut. THMR itu training hybrid magnet rezeki ya. Jadi salah satu training yang keren, super dahsyat karena dipandu oleh Ustadz Nasrullah. Itu acaranya full day, 1 harian. Kita akan workshop dengan Al-Quran. Jadi bukan acara curhat-curhatan yang buka aib, enggak. Tapi di sana betul-betul kita dikasih metode yang setiap orang akan lari ke Al-Quran. Larinya ke Allah. Dikit-dikit, ya Allah aku sakit hati. Ngomong aja sama Al-Quran. Kita sholat sama Al-Quran. Ya Allah aku lagi dapat persoalan anu. Kalau kita punya persoalan lari ke manusia, dikit-dikit curhat mungkin emang enak ya tersampaikan. Tapi apakah ada jaminan
rahasia kita, aib kita aman, yang namanya manusia gitu ya. Kadang-kadang ngomong A, sampainya Z gitu ya. Awalnya ngomong nasi, jadi bubur ke sononya gitu. Maka kita belajar tekniknya gitu. Jadi biar ketika kita mengadu sama Allah, kita udah mantap dengan ilmunya, caranya kita tahu. Gitu. Oh, seperti ini, dahsyat deh pokoknya, nanti ikut ya. Itu ada namanya Quranic vibration atau garputala. Nah, jadi kita mencari energinya melalui Al-Qur'an ya. Kalau kita tiap datang pertanyaan nggak tahu kan nanya Google. Nah, kenapa kita seorang muslim nggak nanya Al-Qur'an? Al-Qur'an itu way of life gitu ya. Jalan untuk kita hidup gitu. Oke, Bapak Ibu, itu ya salah satu sebabnya. Pertama takdir Allah, yang kedua adalah atas dosa-dosa kita atau perilaku-perilaku kita yang memang tidak baik sehingga menghadirkan sesuatu yang tidak baik pula kepada kita. Lalu yang ketiga adalah bentuk cintanya Allah. Jadi kalau seperti itu, ketika kita menghadapi suatu persoalan yang tidak mengenakan, maka yang paling penting adalah respon kita. Masuk ke dalam api, kira-kira bagaimana respon seorang ibu tersebut? Dijawab oleh sahabat, tentu saja seorang ibu itu akan menyelamatkan anaknya dengan berbagai cara ya Rasulullah. Ya, itu kata dijawab oleh para sahabat, dan tentu kita pun akan begitu ya. Seorang ibu gitu ya. Ya, yang sempat berlabuh dari segala persoalan, ibu luar biasa gitu ya. Luar biasa sin besar gitu. Saking hebatnya gitu ya. Kasih sayang ibu kepada kita. Ternyata ayah bunda semua, bapak ibu semua, selain ibu gitu, ada yang cinta kepada kita, bahkan cintanya dan kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang. Siapakah ia? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya Allah melebihi cintanya seorang ibu sekalipun di dunia. Ya, ada syair tuh kan yang indah. Seandainya kita manusia mengetahui bagaimana cintanya Allah kepada kita, cara cintanya Allah kepada kita, pasti kita akan menangis meleleh gitu. Ya, memang ini yang perlu dipelajari ya, senantiasa berhusnudon kepada Allah. Apapun yang hadir kepada kita tentu adalah kebaikan dari Allah. Karena kita meyakini tadi Allah ini adalah Rob kita yang mencintai kita melebihi siapapun di dunia ini. Jadi kenapa harus khawatir? Kenapa harus berlebihan gitu ya? Sedih boleh, yang nggak boleh itu berlebihan sedihnya. Ya. Kenapa harus berlebihan gitu ya? Kalau kita tahu bahwa musibah ini, ujian ini, persoalan ini datangnya dari Allah. Dan saya tahu bahwa Allah ini adalah yang paling mencintai saya, yang paling mengenal saya, yang menciptakan saya, yang tidak mungkin iseng, yang tidak mungkin salah pilih. Allah ini telah memilih saya untuk mendapatkan persoalan ini. Maka satu-satunya pilihan adalah saya menerima dengan ridho-ridhonya persoalan yang datang kepada saya ini. Udah kayak gitu, udah ada ya. Masya Allah, dahsyat dah. Lanjut ya, karena udah pukul 8:30 nih, saya percepat aja. Ada 3 tipe orang dalam menghadapi persoalan Bapak Ibu. Ya, ini biasanya disampaikan oleh para trainer-trainer nih di seminar dan trainingnya yang keren-keren. Saya ingat, maka saya masukkan ya di materi malam ini. Siapakah 3 tipe orang ini? Yang pertama, tipenya tipe wortel. Bapak Ibu tahu wortel ya? Oke. Wortel ini manis, enak gitu ya.
Namun ketika wortel ini ya dimasukkan ke dalam air panas mendidih, ya, apalagi kalau kelamaan, wortel ini lembek, layu. Jadi ketika dimakan bukan lagi kriuk-kriuk, enak, manisnya nggak terasa. Nah, diibaratkan seperti wortel yang kena air panas, gitu ya. Ketika ada seseorang, manusia, tipe yang pertama, dihadapkan pada persoalannya bikin dia panas, gitu ya. Dan kelamaan, menurut versi dia, akhirnya dia jadi wortel. Dia jadi lembek. Dia jadi nggak kuat. Dia jadi lemah. Dia menyerah. Ya udah deh, pasrah aja aku mah ya. Pasrahnya pasrah putus asa, beda ya. Kalau pasrah dengan semangat, dengan pasrah yang dia udah nggak mau kerja, udah nggak mau makan, udah nggak mau ngapa-ngapain. Itu bukan pasrah namanya, Bapak Ibu. Tapi itu udah menuju ke dia putus asa. Itu nggak baik. Itu zolim kepada diri sendiri. Bahkan mungkin kepada orang lain. Karena dia punya kewajiban untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, untuk masyarakat. Maka itu nggak boleh putus asa. Itu tipe wortel yang pertama. Ya, jadi kalau di magnet rezeki kita menghadapi persoalan, tentu kita nggak boleh jadi wortel ya. Ketika menghadapi persoalan yang mungkin membuat kita, ya Allah rasanya udah nggak sanggup lagi Allah, maka kita nggak boleh jadi wortel. Lalu tipe orang yang kedua ketika menghadapi suatu persoalan adalah tipenya telur. Nah, boleh ditulis deh. Kalau yang sudah tahu, terima kasih. Kalau yang mungkin pengen ditulis, boleh. Tipe telur ini seperti apa? Bapak Ibu, telur ini ketika mentahnya rasanya tidak belum jelas. Telur ini akan enak jika sudah dimasak, betul nggak Bapak Ibu? Tapi dimasaknya pun seperti apa? Nah, ceritanya telur ini sama kayak tadi, dikasih air panas ya, atau mungkin direndam air panas ya, air panasnya kelamaan juga sama. Telur ini jadi padat, betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi telur rebus, jadi keras gitu ya. Kalau soal rasa mungkin bisa dimasak di dada dan sebagainya. Tapi telur ini jadi keras kalau kelamaan. Artinya di sini apa? Ada orang yang karakternya ketika dihadapkan suatu persoalan, suatu ujian yang dia tidak suka, apalagi mungkin menurut versi dia, aduh ini terlalu lama deh ujiannya, aduh nggak sanggup ya Allah. Dia nggak nyerah, tapi dia jadi kasar, jadi keras hati, ya, jadi angkuh. Jadi apatis, dia nggak peduli sabodo gitu ya, bahasa kerennya mungkin sabodo. Ketika dia mendapatkan satu persoalan yang menurut dia nggak mudah, nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia jadi keras hati, dia jadi mengabaikan dirinya dan orang lain. Kata saya A titik, kata saya B titik, dia jadi lebih keras hati, jadi lebih otoriter, tidak mau mendengarkan nasihat, dan akhirnya nggak ada keajaiban. Sama dengan tipe orang yang pertama. Tipe orang yang pertama ketika mendapati suatu persoalan yang nggak mengenakan, dia nyerah duluan. Nggak akan datang keajaibannya. Karena dia sudah, ya namanya nyerah, berarti dia sudah tidak wajar ya. Sedihnya sudah berlebihan. Itu kan nggak baik. Berarti dia sudah tidak yakin lagi ada pertolongan Allah gitu. Yang kedua juga sama. Dia menjadi apatis terhadap dirinya, terhadap orang lain. Dia menjadi angkuh. Dia menjadi keras kepala. Kopi ya di sini ya. Nah, ya. Kopi ini kalau dimakan mentahnya tentu ngelel ya. Ngelel itu pahit ya. Ataupun kalau kopi yang saset tetap aja kan kalau nggak diseduh rasanya bukan kopi itu ya. Maka kopi ini ketika diseduh dengan air panas, apalagi panasnya panas banget, 100 derajat suhunya, kemudian juga mungkin makin lama kopi ini justru makin wangi. Itu nggak Bapak Ibu? Coba aja kita bikin kopi,
Itu kan minum kopi itu nggak langsung diseruput kayak sirup ya. Itu mah Bunda Mulia mungkin ya. Minum kopi langsung dihabisin 1 gelas ya. Biasanya ibu-ibu nih. Tapi kan meminum kopi juga ada seninya. Biasa minum kopi itu enaknya panas-panas dan diseruput sedikit-sedikit ya sambil menikmati pagi ya dengan gorengan atau dengan bolu, lihat langit biru, lihat kicauan burung, gemericik air, Masya Allah indah sekali ya. Itu kurang lebih seperti kopi. Nah, tipe orang yang ketiga ini ketika seseorang mendapatkan atau dihadirkan suatu ujian, suatu persoalan, dia menjadi harum. Fokus dia adalah solusi. Bagaimana caranya dengan persoalan ini menjadi efek positif untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain. Kok bisa gitu? Ya, salah satunya tadi filosofinya. Kita tahu nih definisi musibah, definisi ujian. Kemudian kita tahu nih, ya siapa aja yang dikasih ujian, kasih persoalan. Ternyata bukan saya doang. Sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih ujian juga kok. Tidak percaya kita baca sirahnya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ke ada mobil dan lain sebagainya. Dulu kan nggak seperti itu. Nyampe sana, boro-boro disuguhin kopi, boro-boro disuguhin bolu, ya, boro-boro dipijit. Ya. Insan magnet rezeki ceritanya. Jadi ketika ia mendapatkan ujian persoalan yang tidak mengenakan, terlebih itu ya, dia jawabannya langsung, wow, keren. Kemudian dia meyakini gitu bahwa yang namanya ujian ini adalah atas izin Allah. Dia sudah mempelajari filosofinya, kenapa dihadirkan musibah, kenapa dihadirkan ujian. Oh, mungkin terbuka segala persoalan. Mungkin solusinya nggak sesuai yang kita harapkan, tapi ada solusi versi Allah yang lebih baik. Nah, itu kan adalah keajaiban-keajaiban. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi tipe ketiga ini ya, tipenya kopi. Kalaupun belum bisa, ya nggak apa-apa. Kita kan sedang belajar terus belajar. Makanya salah satunya bisa dengan ikut kajian-kajian online secara free ini, gitu, dimanapun teman-teman berada. Mau di Cianjur, terima kasih ya. Alhamdulillah Cianjur kita sudah punya tim kajian online. Saya dan teman-teman menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa dahsyat. Ini udah CTMR, insya Allah sudah terlatih dengan Ustadznya, sudah ikut kajian-kajian, dan sekarang sedang bareng-bareng bersyiar gitu ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa yang dapat link ini, ayo share siapapun pematerinya, kita belajar ya. Yang apalagi yang punya waktu senggang, kita positifkan isi waktunya. Nah, saya teringat suatu kisah nih, kisah lagi ya. Saya senang mendengarkan kisah. Oh tadi tuh kisah ini ya, kisah Rasulullah belum ya. Supaya kita, bagaimana sekarang kan tipsnya ya, gimana supaya caranya kita bisa menjadi tipe kopi tadi. Salah satunya kita ingat nih sirah Rasulullah gitu ya. Saya sering melihat kisah-kisah Rasulullah atau para istri Rasulullah atau para wanita-wanita yang soleh ya, yang Allah ceritakan, yang dikisahkan.
Rasulullah sendiri suatu ketika pernah dakwah ke Taif, ya. Di Taif ini sampai sana ternyata bukannya diterima secara baik, secara layak, bahkan Bapak Ibu ya dihina, kemudian dilempari batu sampai pelipisnya berdarah. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang sayang kepada kita, berdakwah supaya kita lebih baik, tapi bukannya menyambut kita, bahkan ngata-ngatain kita, ngelempar batu sama kita. Kalau kita kayak gitu udah gimana? Ah, tinggalin aja deh gitu ya. Mending fokus sama yang mau sama kita gitu. Kita ngajak sholat misalkan sama teman kita dilempari batu, wah kita mau kayaknya udah pukul-pukulan deh ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ketika menerima dilempar batu sampai pelipisnya berdarah, sampai datang malaikat Jibril, wahai kekasih Allah, maukah aku tawarkan, aku timpakan dua gunung ini kepada penduduk Taif ini. Saking rasanya tidak rela kekasih Allah sampai berdarah-darah gitu ya. Ya. Lalu apa jawab Rasulullah? Respon Rasulullah. Wow, keren gitu ya. Mungkin bahasa mana terjadi seperti itu. Tidak, ya. Bahkan mendoakan yang baik. Rasulullah balas dengan kickback, ya, doakan penduduk Taif agar bisa segera mendapatkan hidayah dan menjadi muslim yang keimanannya kuat. Dan itu sekarang terwujud. Taif menjadi salah satu masyarakat penduduknya yang tauhidnya kuat, dan sekarang Taif menjadi tempat yang salah satu diminati ya. Kalau para jamaah haji umroh itu biasanya suka ada sekarang ada city tour ke Taif gitu. Itu kan keren, Masya Allah ya. Inilah salah satu yang perlu kita teladani dari Rasulullah SAW ketika menghadapi suatu persoalan. Begitupun perempuan juga banyak nih, tokoh-tokoh perempuan juga banyak. Ya, kalau saya pribadi ya, saya suka ingat ini kisah guru saya, tapi terngiang di kepala saya ketika saya dapat persoalan, saya selalu ingat beliau. Ada satu wanita yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, keren banget, dahsyat banget. Sehebat apa sih perempuan tersebut? Ya, ternyata memang dahsyat. Beliau adalah Ibunda Maryam. Kita udah kenal ya gimana kisah heroiknya beliau ya. Kayaknya ini semua orang sudah kenal bagaimana kisah ujiannya seorang wanita yang suci, wanita yang mulia, ujiannya luar biasa sampai Allah abadikan namanya dalam Al-Qur'an. Saya sedikit aja menceritakan kisahnya kembali. Ya. Siti Maryam ini atau Ibunda Maryam ini adalah wanita yang sangat suci, yang sangat menjaga kehormatannya, menjaga pergaulannya. Saking menjaganya, beliau ini jauh banget deh dari saya atau dari kita gitu. Kalau kita mungkin di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja masih berikhtilat dengan lawan jenis ya. Meskipun itu urusan dunia, kita masih sering berikhtilat lah, masih ngumpul dan sebagainya. Tapi seorang Ibunda Maryam ini betul-betul menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, kemuliaannya untuk berinteraksi dengan lawan jenis gitu ya. Nah sekarang tiba-tiba Allah berikan bayi dalam rahimnya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Wah stres tuh ya. Kalau kita ukuran kita gitu, ukuran saya wah udah stres nih. Gimana ini? Ya. Dan ternyata Ibunda Maryam dalam Al-Quran surat Maryam surat apa ya? Itu juga merasakan yang namanya wajar ya, manusiawi. Beliau juga bersedih. Bahkan ada dalam satu ayatnya, saking beliau merasa tidak mudahnya, bayangkan ya Bapak Ibu, mengandung saja gitu. Mengandung saja kan itu udah nggak mudah. Ya, triwulan pertama mungkin mual, nggak bisa masuk makan, itu nggak mudah. Triwulan kedua udah mulai terasa kram dan sebagainya. Triwulan ketiga menghadapi persalinan yang resikonya adalah nyawa, itu nggak mudah. Apalagi ditambah dengan hujatan, dengan fitnahan. Wah, udah stres tuh. Kalau ukuran kita udah stres. Tapi beliau seorang wanita yang mulia, betul-betul tabah setabah-tabahnya. Beliau sampai mengasingkan diri di bawah pohon kurma ya, lalu melahirkan. Ya, ketika bayi bisa berbicara untuk membersihkan nama ibunya. Ini kan suatu keajaiban yang langsung
hadir gitu, cash. Karena apa? Karena Siti Maryam, Ibunda Maryam sudah menyerahkan, pasrah, tawakal Allah. Ya Allah, ini ujian adalah dari Engkau. Jika Engkau memilih saya untuk menerima ujian ini, saya terima dengan ridho ya Allah. Ya, kalau sedih ya wajar ya. Ya wajar, namanya manusia ada perasaan itu boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu salah satu contoh persoalan-persoalan yang hadir gitu ya. Ini tips saya sebetulnya ketika saya menghadapi suatu persoalan, saya ingat itu aja gitu, bahwa bukan hanya kita yang mendapatkan ujian-ujian gitu, bahkan sekelas Rasulullah aja ujiannya dahsyat, maha dahsyat. Maka kita belajar ya, salah satunya hikmahnya, ayo kita sering baca kisah-kisah ini kisah-kisah ini supaya menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, para nabi, tokoh-tokoh Islam gitu ya. Dan hikmahnya adalah kita bisa menangkap banyak sekali persoalan yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah tersebut. Nah, Bapak Ibu, hikmahnya apa? Hikmahnya tentu saja dengan kita mempelajari bareng-bareng ya tentang seni mensyukuri musibah, maka hikmahnya ya pada hari ini dan selanjutnya mudah-mudahan gak ada lagi nih perasaan sedih berlarut-larut atau putus asa, na'udzubillah, atau juga mungkin kita menjadi keras hati, na'udzubillah. Tapi kita berusaha senantiasa menyerahkan diri kepada Allah, tawakal Allah, bahwa segala persoalan ini kita yakini hadirnya dari Allah. Maka kalau kita ingin keluar dari persoalan ini, ya balik lagi ke Allah, mintanya ke Allah. Ya Allah, saya ridho atas segala persoalan ini. Yuk, boleh kita bareng-bareng yuk. Yang lagi punya persoalan, apalagi boleh. Lebih baik ini kita buka, saya ini dulu ya, saya tutup dulu ya, stop share dulu. Alangkah lebih baiknya kita buka kamera, ya, kita coba sekalian terapi ya. Kalaupun yang tidak bisa nggak apa-apa, kalau yang bisa ini lebih baik lagi. Kebetulan saya juga sempat belajar ya Bapak Ibu menjadi salah satu hipnoterapi. Hipnoterapi ini salah satu teknik yang kita memfokuskan pada kekuatan pikiran, tidak ada magic dan lain sebagainya. Tapi itu juga sebetulnya menurut saya magnet rezeki itu juga salah satu ilmu terapi yang super keren. Yuk, yang bisa sesi boleh, yang nggak bisa boleh sambil mendengarkan ya. Bisa dengan visualnya, dengan audionya, lebih keren lagi kita video dan visual dan audiovisual. Kita sambil bermunajat kepada Allah, terlebih ini adalah tepat bertepatan dengan 1 tahun, mohon izin ya teman-teman di Cianjur, kita bertepatan dengan 1 tahun terjadinya ujian yang luar biasa, yaitu gempa bumi di Cianjur, tepatnya 21 November 2022 tahun lalu, dan umumnya tentu kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita seluruh Indonesia, baik itu yang di Aceh mungkin, keluarga korban yang telah ditinggalkan pada tsunami sebelumnya, atau juga teman-teman di Palu ya, di Palu juga, dan daerah-daerah lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, juga khususon kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sampai saat ini sedang berjuang ya. Menurut versi kita semua ini nampaknya bukan perang lagi gitu, tapi ini adalah kezaliman, genosida gitu, mau penghabisan etnis ya. Kita sebagai umat Islam, bahkan sebagai manusia saja tidak berhak gitu ya, tidak berhak membunuh binatang. Semut saja tidak boleh dibunuh tanpa alasan gitu ya. Binatang saja tidak boleh dibunuh tanpa alasan. Apalagi bayi-bayi, anak-anak yang tidak bersalah. Tentu ini terlalu sadis ya versi kita. Tapi kita kembalikan lagi teman-teman semua, pasti semua yang hadir di apa yang sudah terjadi di muka bumi ini tentu Allah punya maksud untuk kita semua. Bukan terjadi kepada para korban saja, tapi adalah hikmahnya untuk kita semua. Kita tarik nafas dulu dalam-dalam. Kamera saya terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas dalam-dalam, hirup. Keluarkan. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, hirup. Keluarkan. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, hirup. Keluarkan. Bapak Ibu boleh sambil memejamkan matanya. Boleh sambil memejamkan matanya.
Mohon izin, saya tidak lama, 5 atau 10 menit. Bapak Ibu, mohon izin sekali. Silakan Bapak Ibu pejamkan matanya. Lalu coba bayangkan, hadirkan persoalan yang tengah Bapak Ibu hadapi. Apakah itu persoalan pribadi pada saat ini? Apakah itu kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di masa lalu? Apakah itu mungkin gempa bumi tahun lalu sehingga harus kehilangan hal-hal yang paling kita cintai, rumah kita, tempat tinggal kita, bahkan keluarga kita. Mungkin ada di antara saudara-saudara Bapak Ibu di sini yang sampai kehilangan keluarganya. Tidak apa-apa, silahkan. Allah memberikan kita hati, Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita ingatan. Silahkan Bapak Ibu. Boleh tumpahkan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, kita ingat kembali kisah tadi. Ingat kembali kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Ingat kembali kisah-kisah tokoh-tokoh Islam yang tadi, Bapak Ibu. Kita yakini bahwa Allah ini adalah yang paling mencintai kita melebihi seorang ibu sekalipun. Allah tidak akan iseng, Allah tidak akan asal, Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Karena kita meyakini Ia yang paling mengenal kita, Ia yang paling memahami kita. Allah pasti punya maksud kepada hamba. Allah pasti punya maksud kepada kita. Tarik nafas Bapak Ibu. Kalau kita sudah sadari hal itu, maka hanya ada satu pilihan Bapak Ibu. Kita lepaskan. Kita rilis. Ya Allah, segalanya adalah titipan-Mu ya Allah. Pasanganku, suamiku, istriku, anak-anakku, orang tuaku, hartaku, rumahku, jabatanku. Bahkan diriku sendiri adalah titipan-Mu ya Allah. Maka ketika Engkau menitipkan, hamba sebetulnya tidak memiliki apapun ya Allah. Engkau berhak, Engkau boleh, Engkau bisa saja mengambilnya kapan saja ya Allah. Terima kasih atas titipan-Mu selama ini kepada kami ya Rob. Terima kasih ya Allah. Kami ridho ya Allah. Satu-satunya pilihan kami adalah ridho ya Allah. Karena ridho-Mu adalah pangkal keajaiban untuk hidup kami ya Allah. Apa alasan kami tidak ridho ya Allah dengan segala yang hadir kepada kami ya Allah? Tidak seberapa dengan nikmat yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini, sampai detik ini ya Rob. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, ayah bunda, bapak ibu. Kita nggak akan mampu hitung dari mulai bangun tidur sampai detik ini. Nikmat Allah, napas yang kita hirup, oksigen yang kita hirup ke paru-paru kita, badan kita yang sehat, bisa bekerja, bisa menafkahi keluarga kita, bisa mengurus, bisa berinteraksi dengan keluarga kita, bisa tertawa, bisa lain sebagainya. Itu adalah nikmat yang tidak terhitung dibandingkan ujian yang hadir kepada hamba ya Allah. Kita lepaskan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Lalu Bapak Ibu, jika ada sesuatu yang masih menyakiti di hati kita, ayo kita forgive, kita maafkan ya Allah. Dia pernah menyakiti hamba ya Allah. Dia pernah zalim kepada hamba ya Allah. Ya Allah, sejatinya ada semua ini adalah atas izin-Mu ya Allah. Hamba pun pernah menyakiti orang lain ya Allah. Bahkan mungkin dosa hamba tidak terhitung. Hamba memaafkan ya Allah. Memaafkannya karena-Mu ya Allah. Muliakan ia, bahagiakan ia ya Allah. Ketika hati kita sudah tidak merasa dendam, Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah itu, Bapak Ibu semua, ayo kita coba buka mata. Masya Allah. Sini sayang. Mau sini, gak apa-apa, gabung sebentar. Udah jam malam ya, ya tidur. Nah ini anak saya, Bapak Ibu.
Ya, barusan pulang ngaji, belum sempat saya muliakan. Ini adalah salah satu jurus terkeren di Magnet Rezeki, namanya RFF. Release, Forgive, Forget. Kita berusaha melepaskan segala sesuatu yang tidak positif dalam diri kita, lalu kita berusaha memaafkan, ya, memaafkan sesuatu yang mungkin pernah membuat sesak di hati, di dada dalam hidup kita. Setelah itu kita coba, ya, sudah dilepas, sudah dimaafkan, sudah lupakan saja. Ingat saja hal-hal yang baik, ingat saja hal-hal yang positif, supaya yang datang yang baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Tarik nafas dalam-dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 9 ya. Nampaknya nggak perlu buka sesi tanya jawab ya. Karena kalau sudah pukul 9, mungkin ada yang mau istirahat, ada yang persiapan buat kegiatan besok, atau ada yang mungkin belum makan malam. Boleh silahkan makan malam ya. PR hari ini, saya ngasih PR aja kali ya. Mau nggak Bapak Ibu? Boleh Bunda. Ya. PR-nya nggak saya punten ya. PR-nya Punten nanti nilai. laporan Allah aja. Ya, punten tuh nilai. PR-nya adalah, ya, tadinya saya mau nge-share video nih. Saya kan beberapa dengan tim kemarin khususnya di gempa bumi Cianjur. Terima kasih Bunda atas ilmunya, Prom Rini. Terima kasih juga Bunda Rini. Terima kasih sekali. Mohon maaf saya belum sempat baca chat semua. Tadi saya mau nge-share video-video nih, Pak Iman, ya. Tapi nampaknya juga tidak memungkinkan di jam ya. Kalau ini teman-teman semua udah masuk grup belum? Ya, nanti belum ya. Oh, beda-beda grupnya. Ya nggak apa-apa. Bisa berteman di IG saya, di sebentar ya, di FB saya atau di TikTok saya. Ya meskipun campur baur dengan aktivitas saya itu Noor Bayati, bisa bersilaturahim atau nanti bisa bergabung di grup Cianjur, Magnet Rezeki Cianjur boleh, atau di grupnya Pak Iman boleh, atau di grupnya Riyadoh Pak Busro ya malam ini, karena yang punya hajat Bapak Busro CTMR boleh, silahkan di grup apapun ikuti ya, karena kalau kita hadir di satu komunitas ya, insya Allah itu mudah-mudahan menjadi syafaat kita kelak ya. Ya Allah, saya bersaksi itu teman saya di grup saya tuh. Saya niatnya bareng-bareng pengen kaji ilmu. Dicatatkan sama Allah, keren kan? Oke, PR-nya adalah, Bapak Ibu, ini saya punten banget ya kayak menggurui. PR-nya adalah boleh malam ini sambil tahajud atau boleh siang, boleh malam. PR-nya, yuk sama-sama praktikkan kita sholat taubat. Siap. Ya, 2 rakaat aja nggak apa-apa. Taubat aja. PR dari saya 2 rakaat ya. Kalau mau ditambahin, wah saya misalkan mau nambahin sholat taubatnya buat anu silahkan. PR dari saya 2 rakaat. Jadi yang hadir di sini ada 37.000 orang. Silahkan. Ada kesempatan kesempatan santainya kapan, silahkan laksanakan sholat taubat ya. Lalu kita doakan nih bareng-bareng untuk teman-teman kita yang sedang dikasih ujian ya, khususon karena kalau doa banyak, tapi sekarang kita khususkan untuk teman-teman kita yang dikasih ujian, khususnya di grup ini. Mudah-mudahan Allah ya, bentar ya, Allah angkat derajatnya dengan ujiannya, Allah berikan pada persoalannya, Allah berikan kebahagiaan sebagai obatnya. Amin ya robbal alamin. Siap PR-nya? Siap. Kalau siap, Siap. 227 ya. Oke, 2 cm ke kanan, tarik bibirnya. 2 cm ke kiri, tarik bibirnya. Oke, 7 detik hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dahsyat, Masya Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Bu Nur, luar biasa dahsyat.
Hampura Bu Nur. Mohon maaf, ini ada pertanyaan. Boleh 1-2 pertanyaan Bu Nur? Yang tadi sepakat nggak ada pertanyaan, ayo. Oh iya, baik. Baik teman-teman, ini karena kondisi waktu ya. Jadi kita simpulkan aja. Sebab musibah antara lain karena satu ya, Allah sudah mentakdirkan. Terus kedua, karena dosa-dosa kita ya, sesuai surat Ar-Rum ayat 41. Terus ketiga, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ini dipercepat aja Bunda ya, karena kondisi waktu juga. Terus tipe orang yang menghadapi persoalan ada 3, tipe wortel, tipe telur, tipe kopi. Sebaiknya sahabat Bunda sekalian, kita menjadi tipe kopi. Dan yang paling keren tadi, apapun persoalannya, positive thinking, positive feeling, positive motivation. Baik, Ayah Bunda, karena kondisi waktu juga tadi juga Bunda Nurbaiti sudah ada putranya, kita tutup aja adiknya ya. Baik, Pak Ustadz Gun-Gun, mohon maaf, Pak Ustadz Gun-Gun bisa menutup dengan doa. Suaranya kan. Assalamualaikum Pak Ustadz Gun-Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon bantuannya Pak Ustadz Gun-Gun untuk menutup kajian ini. Kajian Riyadoh MR yang dibina oleh Pak Busro, insya Allah disalurkan di setiap pekan, akan diadakan setiap hari Senin malam ya. Mangga silakan Pak Ustadz Gun-Gun untuk menutup dengan doa, sekalian juga untuk mengambil hikmah dari kondisi 1 tahun lalu ya, mengenang 1 tahun tanah bergetar Cianjur. Mangga Pak Ustadz Gun-Gun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama saya ucapkan terima kasih ke Abah Busro yang memberikan fasilitas kita untuk saling belajar, untuk saling mengingatkan kepada kemuliaan, kebahagiaan. Yang kedua, terima kasih yang sangat luar biasa, materi membuat saya tergetar hati barusan tentang sebuah RFF itu ya. Subhanallah. Terima kasih Bunda Nurbaiti, Master Pendidikan Certified Trainer Magnet Rezeki dan seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Allah muliakan, Allah bahagiakan. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Terkait barusan yang disampaikan oleh Bunda. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini izinkan kita luruskan niat. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbi tu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa nazzata minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, pada kesempatan malam hari ini kami berkumpul di majelis ilmu ini ya Allah. Berikan keberkahan, kemuliaan, kelancaran kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan malam yang luar biasa hari ini ya Allah, muliakan orang-orang yang ada dalam kajian ini, orang-orang yang belum mengenal ilmu magnet rezeki, mobil khusus 1 tahun mengenang Cianjur ya Allah, dan semua ini ada hikmah buat kami untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu taat kepadamu.
semata-mata semua ini terjadi karena dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah atas dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Maafkan kami ya Allah atas hal-hal yang membuat Engkau murka kepada kami. Kalau Engkau murka kepada siapa lagi kami memohon, meminta ya Rob. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kedua orang tua kami. Maafkan guru-guru kami ya Allah. Muliakan, bahagiakan mereka ya Rabbana ya Allah. Maafkan kedua orang tua kami yang sudah meninggal. Tanpa mereka kami tidak bisa mengenal Islam. Tanpa mereka kami tidak mengenal Engkau. Dan sampaikanlah kepada Rasul-Mu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Undang kami ke Baitullah. Undang kami untuk bisa melihat makam kekasih-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Fattah, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Rabbana, ya Allah. Kami ridho, kami ikhlas, kami pasrah atas kehendak-Mu. Karena yang kami tuju adalah ridho-Mu dan ridho Rasul-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah fi barakati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya kan hamdu ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbik firli alamin. Alhamdulillah, semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita, yang menjadi harapan kita, keinginan kita kabul oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami tim Riyadho MR kajian online mengucapkan mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu.